Selamat datang di The Flavor Bliss Alam Sutra. Wah, ini yang bikin enak lemnya nih, seger. Iya, terus ada mint oil. Selama ini sih udah ngimpi bolak-balik ya bikin Corona. Corona. Dia udah nyiptain beberapa resep-resep yang bagus-bagus. Oke, thank you chef. Yo Win, mau ngomong apa nih Win? Secara kurikulum, saya bilang iya. Tapi kalau secara fasilitas dan secara hal-hal lain, saya masih banyak perlu belajar. Oke, masih banyak ruangan yang perlu ditingkatkan untuk itu. Secara kurikulum berarti udah pede dong? Ya, saya pede sekali. Dasarnya apa? Karena kita memberikan pelatihan kepada tiap siswa itu adalah secara maksimal 90% praktek di dalam kelas. Sedangkan bidang-bidang yang kita pelajarin ini itu adalah bidang skill, yang dimana skill itu akan lebih terasah apabila kita melakukannya secara langsung, bukan hanya secara mendengarkan atau melihat, tapi megang sendiri, motong sendiri, masak sendiri, ngaduk sendiri. Itu yang membuat menurut saya keunggulan yang kita boleh banggakan dibandingkan kurikulum lainnya. 90% praktek, dan kemudian selama 9 bulan, 5 hari dalam 1 minggu, jam 9 sampai jam 5 sore. Kita ujung-ujung gini loh, kita sekolah itu mau apa sih? Kita melihatnya akhirnya kita mau jadi apa sih? Kalau sekolah ini sudah jelas tujuan akhirnya adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa food service, ya kan istilahnya. Jadi kalau istilahnya di bidang jasa dan food service, skill yang nomor 1, dia harus menguasai bidang yang dia kerjakan. Makanya di sini kurikulumnya yang tadi saya katakan 90% praktek. Dan 10% teorinya pun juga hampir lebih praktek juga di dalam kelas, kemudian membahas gunanya bahan ini apa, kenapa bahan ini kok dicampurkan hasilnya seperti ini. Nah itu yang lebih ke arah teorinya. Kalau yang benar-benar 10% teori yang duduk di kelas itu lebih ke arah membahas mengenai hasap. Kita ajarkan juga hasap, CCP gitu. Jadi pada dasarnya APKA Malaysia itu didirikan oleh idealisme 2 orang, yaitu Chef Nicolas sebagai foundernya dan satu lagi adalah Jean-François Arnaud. Jean-François Arnaud adalah seorang MOF Prancis, chef dengan pangkat tertinggi ya di Prancis yang sudah tinggal di Malaysia, dan mereka melihat bahwa sebetulnya di Asia ini adalah suatu kesempatan luar biasa untuk bisa meningkatkan skillnya secara profesional di bidang pastry dan kulineri. Makanya mereka berdua bergabung mendirikan ini APKA Malaysia. Itu awal dasarnya. Dan kemudian mereka melihat bidang ini nggak bisa enggak, di mana mereka harus setiap siswa kalau ingin menjadi seorang pastry chef yang handal, saya ngomong ke arah pastry dulu, mereka harus menguasai bukan hanya satu bidang ilmu, tapi lebih dari 5. Contohnya seorang pastry chef, ujung-ujungnya kita karir kan ingin dan tertinggi kan. Seorang eksekutif pastry chef dia harus bisa menguasai apa yang namanya gula, yang namanya coklat, yang namanya baking, yang namanya pastry, yang namanya ice cream, gelato, dan juga decoration cake. Nah itu semuanya diolah oleh mereka sedemikian rupa. Dalam waktu 9 bulan, para murid-murid itu harus menguasai bidang tersebut. Nah itu yang membuat salah satu kekuatan mereka, idealisme mereka itu diwujudkan dalam bentuk APKA Malaysia. Sembilan bulan itu kalau saya bilang singkat, itu sudah lebih dari cukup. Karena kita bagi menjadi 3 bulan, per 3 bulan ya. Jadi 3 bulan pertama itu adalah basic. Contohnya basic pastry. Mereka harus menguasai sendiri apa bedanya tart dengan pie, apa bedanya istilahnya gelato dengan ice cream, apa bedanya vermicelli dengan yeast produk lainnya.
Itu semuanya berbeda. Setelah mereka menguasai, mereka baru 3 bulan berikutnya intermediate. Mereka berlatih tiap hari adalah menguasai produk-produk tersebut. Baru terakhir advance. Nah, advance ini yang menurut saya sangat menarik. Karena apa? Intake di tahun 2020 misalnya, dengan intake 2021 menunya belum tentu sama. Menunya akan ganti. Karena misalnya, mungkin kita lihat 2 tahun belakangan ini atau mungkin 3 tahun belakangan ini yang baru tren apa sih? Glazing cake. Nah, mungkin kalau tahun depan tren itu sudah berlalu, ya kita akan mengeluarkan tren yang mengikuti tren. Jadinya lulusan-lulusan dari APKA siswa itu dipaksa sedemikian rupa, selain mereka kuat di basicnya, di kelas advance pun mereka juga menguasai apa yang menjadi tren saat ini di dunia. Itu yang menurut saya 9 bulan sih cukup. 3 bulan. Dan yang menarik lagi ya, setiap 3 bulan mereka harus melakukan ujian. Jadi setiap siswa harus, contohnya hari ini mungkin Edwin melihat di kelas-kelas basic itu anak-anak membuat sendiri, kue ulang wedding cake sendiri. Tadi kan ada yang membuat kue-kue pastry sendiri, dan di situ oleh para chef yang bertanggung jawab mereka memeriksa kalau kamu pantas untuk naik ke intermediate, silakan. Tapi kalau kamu nggak pantas untuk produk yang ini, misalnya dia jago di roti, tapi di coklatnya fail, ya nggak apa-apa, kamu akan tetap naik ke intermediate. Tetapi coklatnya kamu harus mengulang dengan chef yang dia mau. Misalnya ada seorang chef yang misalnya kuat di coklatnya, dia boleh tanya untuk pelatih, kenapa hal itu dilakukan? Karena di bulan ke-6 dan di bulan ke-9 itu ada yang namanya ujian City and Guilds. Kami satu-satunya sekolah skill di Indonesia yang memiliki sertifikat City and Guilds. Jadi City and Guilds itu berkedudukan di London, yang dimana suatu lembaga resmi yang mengeluarkan sertifikasi untuk keahlian seseorang. Jadi dengan memiliki sertifikat tersebut, dia bisa mencari kesempatan bekerja atau berusaha di negara manapun di dunia. Sertifikat itu yang akan dilihat. Nah, tadi kenapa saya mewajibkan anak-anak harus benar-benar keras dalam 3 bulan awal, dan kemudian kalau fail harus belajar lagi ke chefnya. Setiap angkatan, oleh City and Guilds saya juga diperiksa. Kalau dalam setiap angkatan lebih dari 3 siswa yang gagal, sertifikasi juga akan dicabut. Jadi saya berusaha mati-matian anak-anak tersebut harus berhasil untuk masuk ke tingkat-tingkat berikutnya. Tuh, yang membuat benar-benar serius ya di bidang ini. Ketawain sama orang-orang nih gue. Ini styrofoam kok, pakai kasih selang, kasih hair dryer. Pertanyaan yang umum, kalau sudah lulus dari sini mau jadi apa? Wah, berprovinsi ya bro. Saya nggak tanya bapak, saya tanya anaknya langsung. Kamu lulus dari sini jadi apa? Bapak jangan tanya saya tanya anak bapak. Kamu kalau udah lulus dari sini mau pengen jadi apa? Nggak bisa jawab. Anak muda kok nggak bisa jawab. Zaman saya umur 15 tahun, 16 tahun juga nggak bisa jawab. Ya kan? Saya balik. Oke, kamu nggak bisa jawab, saya jawab balik. Kamu sudah lulus dari sini, cita-citamu setelah kamu dewasa, 5 tahun dari sekarang, kamu ingin menjadi profesional atau kamu ingin menjadi entrepreneur? Itu aja. Kalau kamu ingin menjadi profesional, berarti kamu bekerja sama seseorang, masuk jenjang karir dong, ke hotel atau ke bakery shop atau apa, jadi profesional naik, atau pergi ke perusahaan coklat, misalnya seperti saya, jadi ngajar, sudah menjadi profesional. Atau entrepreneur, mulai bikin terima pesanan dulu, terus kemudian bikin kafe sendiri, usaha sendiri kan? Kamu yang jawab. Nah, misalnya mereka ada jawab, saya cuma tanyanya satu, kamu mau ikut kompetisi nggak? Semua murid saya di sini, saya nggak wajibkan. Chefnya saya wajibkan ikut kompetisi. Murid saya minta mereka mau nggak ikut kompetisi. Waktu angkatan pertama, saya punya 12 murid. Tidak semuanya mau ikut kompetisi. Hanya 9 orang yang mau ikut kompetisi. Lebih banyak Bapak ini? Sebagian besar ya? 3/4 gitu. Ini, 12 murid itu untuk anak pastry. Oh. Oke, tapi yang ada kulineri segala macam kan. Betul kan?
Jadi kok total waktu itu hampir 20-an lah. Jadi ya 9 orang lah, hampir 50% oke lah misalnya. Dari murid-murid yang tanding tersebut, 6 orang mendapatkan medal. Mau bronze, mau silver, mau gold, ada semua. Terus saya bilang, medalimu buat apa? Buat saya, medali kamu adalah buat pasang di IG kamu. Pasang di IG kamu menang kejuaraan ini. Itu adalah portfolio kamu. Zaman saya, medali saya simpen di gudang, sekarang udah nggak tahu di mana. Sekarang kamu potret, pegang medalimu, pasang di IG. Dan itu mereka lakukan. Dan hari ini, saya punya murid yang di Bekasi, yang di Lampung, yang di Jogja, satu lagi di Solo ya, tapi dia sering Solo, Jogja segala macam, buka gelato juga. Dan mereka mau mulai home industry dengan profil medali-medalinya mereka. Hari ini mereka sudah punya karyawan, hari ini mereka sudah punya oven deck, luar biasa. Karena orang di Instagram udah mulai capek, gambarnya bagus, Photoshop begitu dibeli tidak sesuai gambar. Tapi kalau medali, walaupun hasilnya nggak bisa ngomong saya tetap, tapi at least itu adalah garansi. Ini pemenang loh. Berarti itu adalah portfolio kamu. Jadi kalau standar saya ada 2. Satu adalah ketika murid-murid saya hampir 100% lulus, itu saya udah puas. Tapi lebih puas lagi, kalau saya seperti contohnya dalam bulan-bulan ini membuka IG, saya lihat yang namanya saya sebutin boleh, yang namanya Junia yang di Lampung sekarang udah sukses, udah bisa punya staff karyawan, padahal umur juga belum 19. Kemudian ada yang namanya Febe, umur juga baru 19, ya kan, sudah bisa punya usaha sendiri, punya kitchen sendiri, jualan. Terus yang namanya Putri yang di Jogja, sampai kemarin kontak saya, chef, saya bingung nih katanya, terima order ratusan tapi gue nggak punya staff, nggak bisa ngerjain. Buat saya itu kebanggaan. Berarti ilmu yang dia dapatkan waktu di AK itu bisa dipakai dalam kehidupan sebenarnya. Itu aja kan. Atau satu murid saya dari kulineri yang saya bangga banget sekarang bekerja di New Zealand di Michelin Star restoran di Australia, bukan di New Zealand. Itu buat saya itu mah portfolio yang luar biasa buat AK. Kesuksesan yang patut saya banggakan. Oke. Saya kasih contoh, hari ini saya mengajar untuk kelas profesional, yang dimana yang ikut itu adalah orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang peralatan, mesin, segala macam dalam bidang food service. Dan ketika dia belajar, dia ngomong hari ini, saya baru tahu Pak, ternyata harus begini, ternyata harus begitu. Nggak bisa ya belajar di YouTube aja, karena ada keterbatasan waktu. Tapi ketika saya mempraktekkan di depan dia, ketika saya contohnya, saya memasukkan yang namanya citric acid, dicampur dulu dengan air dingin, saya larutkan, saya masukkan, terakhir dia tanya kenapa, saya bisa jelaskan seperti ini. Kalau di YouTube kan main campur, aduk, setir, tapi dia nggak bisa tanya, nggak bisa interaktif. Nah itu pasti beda, karena bidang ini adalah bidang skill. Contoh satu, teorinya, prakteknya. Saya ngajar bikin travel. Ketika saya pipe, bulat bentuknya, karena saya sudah tiap hari latihan. Udah berapa puluh tahun saya bikin bulat. Di YouTube orang lihat oke, bulat gitu. Tapi ketika piping bag tadi saya serahkan ke peserta, tolong bikin sama seperti ini. Dan pasti jawaban nanti hasilnya ada 3. Satu pasti besar kecil, entah terlalu besar atau terlalu kecil. 2, bentuknya kayak chicken shit. Saya ngomong apa deh, mereka ketawa gitu loh. Ketiga, ya nggak balance deh. Jadi nggak panjang-panjang berekor semua. Mereka ketawa, hahaha gitu kan. Dan duit. Baru bilang, chef, mereka teriak. Ya bentuknya jadi kayak chicken shit semua, sorry. Melingkar begini, bukan bulat. Itu nggak bisa didapatkan di YouTube.
Dan ketika, kenapa gini? Saya kasih tunjuk, kamu perhatiin sekali lagi. Ketika saya typing, saya nggak 45 derajat, saya tegak lurus. Dan ketika sudah mau selesai, saya putar tarik ke atas, jadi nggak ada ekornya. Makanya jadinya bulat. Baru mereka sadar, oh iya, itu nggak bisa diganti. Kalau untuk pastry, intake-nya adalah setiap bulan Januari, kemudian bulan Juli, kemudian bulan Oktober. Oh, tidak. Iya, ada 3. Kalau untuk kulineri, itu adalah di bulan Oktober dengan Maret. Namun, saat ini dengan kondisi COVID ini ya banyak bergeser sih. Contohnya yang harusnya bulan Maret kulineri, sekarang kita bergeser ke bulan April. Terus kemudian kalau misalnya kemarin pastry harusnya di bulan Januari kita udah mulain, ya kita agak mundur karena ada PSBB, jadi ya berimbas kepada kelas-kelas berikutnya. Jadi yang pasti ya follow Instagramnya Apka aja, Apa? Apka_Indonesia.